Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Imam Besar Masjid Nurul Watan, yang juga sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Beliau alumni Al-Azhar Mesir angkatan tahun masuk 2004, Ustaz Hanafi, yang sorban biru. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustaz Al-Nabdinar, alumni Al-Azhar, masuk tahun 2003. Kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Al-Mukarram Ustadz Masriyadi Hasan, beliau alumni Al-Azhar, masuk 1999. Kemudian bapak-bapak pengurus dari Nurul Watan. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, senior saya, kakak kelas saya, Buya Junaidi. Beliau ke Mesir tahun 91. Hadir bersama kita Buya dari Duta Al-Azhar, Ustadz Arzil. Beliau ke Mesir 2009. Kemudian Ustadz Ahmad Mukhlisin ke Mesir tahun 2005. Saya sampai ke Mesir 4 September 1998. Jadi kami sampai September, Muqarrar waktu itu sudah turun, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan membaca Muqarrar. Saya di Fakultas Usuluddin, mata kuliahnya 14, tambah 2 juz hafalan Quran, dibagi 2, ujian Desember dengan libur Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ujian Juli. Jadi kami Usuluddin termen 1, 7 mata kuliah. Jadi di tahun pertama itu nanti fokus nanti di masa akan datang, jangan membagikan makanan pas sedang acara. Itu adab. Jadi kalau kalian jadi panitia, kalian jadi ustadz, jangan membagi makanan sedang acara. Kalau mau bagi, bagi sebelum acara atau sesudah acara. Jangan dibagi sedang acara. Itu tidak beradab namanya. Kalau sudah dibagi, silakan makan, boleh, silakan. Silakan minum. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan membaca Muqarrar. Karena setiap syekh sudah menulis buku yang tebalnya 200 sampai 500 halaman. Saya dari Madrasah Aliyah Air Molek Nurul Falah Indragiri Hulu. Karena saya dari Aliyah, tahu diri, maka yang pertama saya lakukan mencari mufrodat, pakai kamus Al-Munawwir. Sebelah kanan Muqarrar, sebelah kiri Al-Munawwir. Semua kosakata yang tak tahu, cari mufrad. Baca pertama. Baca kedua, yang ayat hafal, yang hadis hafal, yang qaulul ulama hafal, yang definisi
hafal. Garis merah, penting. Yang sangat penting garis merah. Yang agak penting garis hijau. Dah. Baca pertama mufradat. Baca kedua garis. Baca ketiga buat khulasoh. Saya termasuk orang yang cepat muak membaca. Ada kawan tuh rajin kemana-mana bawa mukoror, saya enggak. Saya tak mau bawa mukoror, saya kemana-mana bawa khulasoh. Jadi buku yang 500 halaman tuh saya talkhis, saya khulasoh jadi 5 lembar aja. Jadi kemana-mana orang nengok, muak, dia enggak bawa mukoror lagi. Padahal khulasoh saya penuh dalam. Khulasoh saya ayat titik-titik, hadis titik-titik, qaul ulama titik-titik. Makanya kalau ada orang mau minjam talkhisan saya, "Man, minjam talkhis kau?" Tengoklah. Dia tak akan paham, karena yang paham saya sendiri. Saya membaca muqarrar 3 kali. Pertama cari mufradat, yang kedua garis, yang ketiga khulasoh. Habis itu khulasoh itu saya simpan, saya kemana-mana bawa khulasoh. Dan jurus ini udah saya pakai, nilai saya 4 tahun jayid. Jayid. Almarhum Ustadz Johar Arifin jayid. Ustadz Mas Riyadi jayid. Satu-satunya anak Riau yang jayid jiddan Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Taur, pimpinan. Satu-satunya anak Riau. Anak Indonesia yang mumtaz Dr. Saipul Bahri. Lain daripada itu jayid. Di bawah itu makbul indallah. Karena makbul tak bisa S2, maka dibilang makbul indallah. Di bawah makbul rasid. Mumtaz, jayid jiddan, jayid, makbul, rasid. Tahun 1 tak usah sibuk organisasi, tak usah sibuk itu, tak usah sibuk ini. Sibuk memikirkan lewat aja dulu muqarrar nih. Ujian Desember, habis termen 1. Januari, tarik napas panjang. Februari, Maret, April, Mei, Juni, 7 mata kuliah lagi, ujian. Habis ujian turun nilai Agustus. Turun nilai, jayid. Setelah kita turun nilai tahun 1, berarti kita udah tahu kualitas diri kita. Oh, berarti aku udah bisa nih. Setelah tahun 1, naik tahun 2, silakan aktif organisasi. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ustaz Hanafi di Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Silakan mau ikut HMI, silakan ikut organisasi. Tujuannya supaya nanti kalau pulang ke Indonesia sudah cakap organisasi. Mana tahu nasib baik jadi ketua Basnas, sudah paham organisasi. Mana tahu jadi ketua yayasan, paham organisasi. Mana tahu jadi DPR RI macam Ustadz Sahrul Aidi, sudah. Jangan sampai tidak ikut organisasi. Mana tahu nasib kita ke depan. Tapi jangan gara-gara organisasi tak baca muqarrar. Karena kalau pulang yang ditanya orang muqarrar bukan organisasi. Skala prioritas. Oke, muqarrar sudah, organisasi sudah. Kosong bulan Juli Agustus, kosong 2 bulan. Juli Agustus full kosong. Banyak talaqi halakoh. Khataman Sahih Bukhari ikut. Hatam Sahih Muslim 10 hari hatam. 10 hari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Darimi, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Talaki yang kitab-kitab induk. Kenapa? Karena nanti pulang orang mau minta baca kitab bersanad. Pulang anggap masuk hutan,
siap semua. Memanah bisa, bisa. Menombak bisa, bisa. Mencincang bisa, bisa. Membacok bisa, bisa. Membunuh kau pun bisa. Jadi jangan sampai waktu diminta orang, Ustadz, bisa Ustadz ngajar di pondok kami tapi pakai sanad. Aduh, dulu tak talaki pula. Ready. Udah. Muqarrar aman. Organisasi oke. Talaki aman. Masuk tahun 2. September, Oktober, November, Desember ujian. Januari libur. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ujian. Juli, Agustus tahun 2 nanti banyak lagi daurah-daurah, talaki, usul fikih, fikih muqaran. Ikuti pelatihan mengajar bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Pelatihan tahsin, macam mana bunyi a, macam mana bunyi fa, macam mana bunyi ko. Itu tidak dipelajari di Azhar, belajarnya di luar Azhar. Jangan sampai nanti kita balik diundang orang, Ustadz kami mau belajar tahsin. Awak tak tahu di mana letak bunyi tha, di mana bunyi so, di mana bunyi a. Pelatihan tahfiz. Al-Azhar hanya minta hafalan. Bagaimana cara menghafal, Azhar tak pernah ngasih tahu. Yang penting kau hafal. Nah, metode menghafal ini dipelajari di luar Azhar. Ada pelatihannya. Ambil jurusan apa? Jurusan hadis. Usuluddin tahun 1, tahun 2 masih ammah. Masuk tahun 3, ditengok nilai. Ada yang masuk akidah falsafah, ada yang masuk tafsir, ada yang masuk hadis. Di hadis belajar takhrij. Di Al-Azhar belajar takhrij hadis. Balik ke kampung diminta takhrij jin. Kerasukan anak gadis orang. Kebun sawit ayahnya 70 hektar. Kalau anak ini sehat bisa buat pondok. Ayahnya pula udah tua di ruang ICU. Coba kalau pandai awak meruqyah, 4 sakit, 4 bini. Berpikir rasional, gimana kalian mau bangun pondok? Kalau mengharapkan bangun pondok melalui internet, macam kami ya lamo. Hah? Jangan sampai, pokoknya kita balik palu gada. Apa lu mau, gua ada. Bisa bimbing kami pelatihan organisasi? Siap. Nih, NU ada, Muhammadiyah, semua ada. Bisa pelatihan bahasa Arab? Siap. Nih sertifikat saya. Bisa pelatihan tahsin? Nih. Bisa pelatihan tahfiz? Ya, jarak saya ke Nabi yang ke-29. Muah, oke kok. Hah? Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Apa aja tuh? Muqarrar aman. Organisasi aman. Talaki bersanad, baca kitab, hadis, tafsir, fikih aman. Pelatihan bahasa Arab, pelatihan tahfiz, pelatihan takhrij, pelatihan ruqyah aman. Ruqyah bersanad sampai ke Nabi. Aman. Apa lagi? Komunikasi. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Pas disuruh bercakap, orang di kampung menunggu bom atom. Wah, kau balik dari Azhar, wah, bom atom. Tiba-tiba yang ditanya kontui. Komunikasi. Anak UIN di Pekambau tinggalnya di masjid. Tiap harinya jadi imam. Anak UIN di Pekanbaru tinggal di masjid. Khotib tak datang, jadi khotib. Penceramah tak datang, jadi penceramah. Jam terbangnya lah banyak. Awak balik tak pernah ceramah. Setiap hari Jumat ke Pekambau. Setiap hari Jumat ke Pekambau. Ada anak alumni Azhar kok. Setiap hari Jumat Pekambau. Rupanya mengilak nak tolak khutbah di kampung. Ada lah jadi ustaz gini lah. Lama-lama tolak je rupanya.
Jangan sampai kejadian. Komunikasi. Cemana caranya biar supaya komunikasi awak lancar? Caranya membuat konten. Tidak perlu pakai alat-alat canggih kok. Cukup dengan konten. Nah, tidak perlu pakai kameramen. Awak suang aja konten. Apa yang dibuat konten di Mesir? Semua di Mesir itu bisa pakai konten. Hobi apa? Hobi ziarah kubur. Buat kontennya hatta zurtumul maqabir. Kubur Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kubur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kubur Sayyidi Ahmadil Badawi, kubur Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, kubur Syekh Imam Mursi, kubur. Pakai hanya kubur aja. Hai guys, kita bersama dengan hatta zurtumul maqabir. Anda membaca tafsir Jalalain, Anda membaca kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi, Anda membaca tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Tahukah Anda siapa penulisnya? Penulisnya adalah Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dan saya sedang berada di makamnya. Anda penasaran? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Ini adalah makam Imam As-Suyuti, ini adalah nisannya Imam As-Suyuti yang dikatakan. Dah, terus buat konten jangan lebih dari 10 menit. Karena penonton tidak punya paket. Konten 5 menit, 10 menit. Ambo tidak hobi ziarah kubur ya. Ambo hobi kuliner. Kuliner, konten. Asir asop. Kusari. Habas takanat. Bazinjan sifaun min kulida. Kibdah. Apa lebih ya? Ta'miyah bil bait. Lisan usfur. Mulukhiyah bil aranib. Kusbur. Entah apa-apa konten makanan. Konten aja. Hai guys, Mesir ini memang luar biasa panas. Tapi di sini ada namanya asir asop. Anda tahu apa itu asir asop? Jangan lupa subscribe. Asir asop adalah aitobu tempe awak, cuma bunyinya asir asop. Nah, konten. Ambo kuliner kok kurang hobi. Hobi ambo bahasa ammiah. Buat konten bahasa ammiah aja. Satu kata aja. Kaifa haluka? Kaifa haluka adalah untuk bertanya apa kabar. Tapi di Mesir ini tidak begitu guys. Kalau di Mesir kita mau nanya kaifa haluka, kalau laki-laki izayyak. Kalau perempuan izayyik. Amil kuais. Kalau di Maroko labas alaik, kidir syuaya, sihalabas, dari labas, kullu syai' bi khair. Kalau di Yordania, kalau di Irak slona. Kalau di Saudi Arabia kef alak laki-laki, kalau perempuan kef alik. Kebetulan yang datang jamaah umroh kok uang Batak kef halak, halak ita sesudahnya gitu. Tolu halak, dua halak katanya. Punyanya Batak. Apa hobi awak? Dari konten itulah awak tahu bahwa cakap awak salah. Dari konten itulah kita memperbaiki diri, karena kita tak bisa ceramah. Dari konten, punya kepala ambo terlalu miring, punya cakap ambo terlalu polan, punya cakap ambo terlalu kampungan. Maka dari konten itu jam terbang awak akan melalui konten-konten tadi. Komunikasi yang cakap, komunikasi tulisan. Usahakan menerjemah buku. Buku di Mesir induk dari segala buku di Mesir. Buku-buku ketek. Ambo ambil fatwa-fatwa Syekh Qardawi, fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa-fatwa Syekh Atiyah Sokor. Ambo satukan jadi satu buku. Bunga Rampai. 33 masalah Ramadan dari 3 ulama. Jadi satu buku. Ambo pertama menulis buku hanya terjemah. Ambo menerjemahkan 40 buku. Muqarrar aman. Talaqi aman. Pelatihan-pelatihan aman. Organisasi aman. Bebini. Ayah awak kebetulan di kampung mampu, sawitnya ada.
Kebetulan anak pedusi ko mahasiswi, inyo pun ayahnya mampu jo. Cuma kalau awak suang awak ndak mampu. Kalau inyo suang inyo ndak mampu. Subsidi silang. Supaya apa? Supaya jangan sampai balik kampung awaklah tua, anak awak ketek. Condo siapa? Condo ambo. Tak lambek bebini. Jadi kalau ada yang mau menikah dengan kalian nanti waktu di Mesir, nikahlah. Judul ceritanya Ketika Muqarrar Bercinta. Supaya awak balik, titel dape, talaki dape, anak dape, bini dape. Tapi kalau tak sanggup, seriuslah kuliah. Jangan becewek-cewek di Mesir. Mambuek malu ang riau. Kalau ndak bisa mangke namo nyambuek malu. Dah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Abi tahun 4 ainal mafar. S1 wara'akum mertua amamakum. S1 wara'akum, S2. Kalau anda serius S2, ambil S2. Nan copek selesai. Nyambal lamo, uang lah tobang, awak masih jom nulis. Copek selesai. Tapi kalau tidak mau S2, balik. Magang 6 bulan di Nurul Azhar. Nurul Azhar palas kami buat untuk supaya adik awak balik bisa magang cara buat pondok. Dari Sabang sampai Papua berdatangan ke Nurul Azhar, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Lombok berdatangan untuk belajar ke Nurul Azhar bagaimana mengelola yayasan dengan Ustadz Al-Nob. Bagaimana mengelola pondok kurikulum silabus dengan Ustadz Hanafi. Bagaimana sistem keuangan, sudah ada manajemen keuangan. Bagaimana tim media, sudah ada. Bagaimana mencari dana, sudah ada. 6 bulan magang, habis itu buat pondok. Selama di Mesir, menulis buku. Kalau bukunya lah jadi, kata pengantarnya, dari Ambo. Endorse bukunya dari Ambo. Mana bukunya? Awak endorse. Anda mau pandai bahasa Arab, baca pagi, bisa petang. Dapatkan buku ini. Tidak bisa, uang kembali. Hubungi nomor kontak berikut. Kalau serius Anda S2, Anda S3, lanjutkan. Anda ke Yordan. Ambo serius. Karena prinsip Ambo mesti balik doktor. Tamat S1 Ambo S2 Maroko. Tamat S2 Maroko Ambo S3 Sudan. Dan Ambo balik mengajar jadi dosen. Bayangan Ambo waktu segodang-godang kalian kok. Bayangan Ambo nanti Ambo akan balik pakai dasi, pakai jas, bawa mobil. Dr. Abdul Somad mengajar di kampus pakai tas. Itulah cita-cita Ambo dulu. Kalau begitu aku mesti doktor. Nanti aku akan mengajar di Brunei Darussalam, mengajar di Malaysia. Maka kalau aku bisa jadi dosen di Brunei, di Malaysia, dapat duit banyak. Nak menyenangkan omak. Nak membangkitkannya ke Mekah. Nak membuatkannya rumah. Nak membolikannya golang. Nak membolikannya cincin antai. Nak membolikannya motor. Pasti Ambo mesti gaji. Ambo cita-cita Ambo nak menyenangkan omak Ambo. Maka Ambo mesti doktor, Ambo mesti dosen. Ternyata setelah balik ke masyarakat, cita-cita itu berubah. Yang nikmat itu bukan jadi dosen di kampus, yang nikmat itu justru masuk ke pedalaman mana ya? Bagan Benio, masuk ke Talang Mama, masuk ke Batu Tilam. Jadi memang selera awak berubah. Yang nikmat bagi Ambo kini bukan pakai jas, pakai dasi mengajar di kampus dipanggil profesor, bukan. Yang nikmat adalah waktu naik sampan kami berdua masuk ke dalam membuatkan pondok, bisa anak-anak hafal Quran, yang anak-anak di situ hanya SD,
masuk kami ke dalam buat pondok. Kini kami buat pondok Bagan Benio, aduh. Bangun pondok di Seberida, aduh. Nurul Azhar. Jadi kalian balik tidak sesusah kami. Ambo balik susah. Ustaz Masriadi balik susah. Ustaz Anab balik susah. Ustaz Hanafi balik susah. Kalian balik bangkeknya dilopeh, baliknya dijemput. Ambo pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Ustaz Jelangkung. Tidak ada pembekalan condok kalian kan tidak ada. Bangkek suang, balik suang. Kalian kalau balik disambut dengan tola'al badru alaina, marhaban ya nurul aini. Dipersilakan untuk mengajar 6 bulan. Sanggup buat pondok? Sanggup. Ustadz, saya mau mengajar di Muhammadiyah. Sebentar ya, saya kontak Ustadz Saidul Amin ya. Bang, Iko ada adik saya bang. Silakan masukkan lamarannya. Ustadz, saya mau mengajar di UIR. Sebentar ya, saya kontak Pak Rektor ya. Dulu kami siapa? Mengajar di mana? Susah. Bukan ada abang-abang awak di situ. Balik Ambo 98. Membawa 2 ijazah LCMA, melamar ke kelas bahasa. Kelas bahasa. Apa kata direktur kelas bahasa UIN? Ini jurusan hadis, nggak bisa ngajar bahasa Arab. Ingat Ambo muka uang. Ratus halaman tesis Ambo bahasa Arab. Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal mantrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor mengetesnya, ndak ada salah seketek pun bahasa Arab. Apa katanya? Ini nggak bisa ngajar bahasa Arab. Celako memang. Setan. Ndak ditimonya mengajar bahasa Arab. Dek apa? Ndak ada abang awak di situ. Datang Bang Aprijon, ayah si itu anaknya yang pakai peci merah. Kata Bang Aprijon, Mat, iya bang, abang nak pergi ke Mekah, petugas haji. Abang meninggalkan 8 kelas. Ompek kelas untuk Waang, ompek kelas untuk Indra. Waang pilih, hendak kelas mana? Itu kalau ada abang awak. 8 kelas. Ompek kasih ke Indra, ompek untuk Waang. Ya bang. Ambo pilih yang kelas pagi. Dari situ banyak mahasiswi cantik. Itu apa masuk yang bu? Udahlah awak honor, duit ndak ada. Yang bu, yang cantik paling ndak, walaupun ndak ada duit, nampak bosnya matu awak kan? Aduh abang awak di situ, mudah. Datang Bang Nixon, nelpon. So, naik Honda kok, ha? Pas di muka rumah sakit Eka Hospital. Berbunyi, Bonti. Ya bang, bisa Adinda mengajar di kelas internasional pakai bahasa Arab? Oh, salah. Ah, Bang Nixon, abang awak lah yang menolong. Dimasukkan Bang Nixon lah ke kelas internasional. Itulah mau mengajar di kelas internasional. Masuk di Masmur, yang memasukkan ke Masmur Ustadz Firman Surya Putra. Kelas bahasa masuk, Masmur masuk, kelas internasional masuk, status honorer, dosen luar binasa. Tapi jadilah kalau ditanya orang apa gini, dosen. Dosen itu artinya gajinya 2 sen. Tapi nama awak godang, dosen. Diajak Ustadz Mustafa masuk TVRI. Tugas Ambo membuka sama menutup aja. Pemirsa TVRI Riau yang dimuliakan Allah, ada habis tutup lah, itu aja kau buka tutup. Nah, bulan puasa 10 malam, Ambo 10 malam, Bang Surya 10 malam, Ustadz Zaki 10 malam. Jadi jangan bayangkan kami balik kok bertabur bunga-bunga, itu film India. Susah.
Apa cau angko bisa khutbah Jumat di An-Nur ya? Apa cau supaya angko bisa khutbah di An-Nur? Tak dapet cau. Di An-Nur kon tak ada bekuku alumni Azhar di An-Nur. Ditakdirkan Allah hari itu sakit khotib tu. Tidak ada mau berdoa khotib tu sakit. Sakit khotib hari itu. Telepon, Mat, yo. Bisa awak khutbah di An-Nur kok? Siap. Awak si Matupang siang malam tunggu panggilan. Buang kek di An-Nur. Sampai di pintu gerbang An-Nur. Dari pintu togak tu sampai ke pintu polisi tentara. Dalam hati ambo, awak baru baliklah disambut orang. Rupanya hari itu ada Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar. Awak sangka menyambut awak. Rupanya menteri ada. Nah, sampai kata ketua ko takwi ke menteri ko kalau khotib ko salah. Ditanyalah dek ketua Masjid An-Nur. Yang merekom mambo ko Pak Zulkifli R. Zul, iya. Bisa ingin khutbah budak ko. Zul. Awak tahu gak situ? Ditanya dek ketua masjid. Bisanya kau khutbah? Kata Pak Zulkifli R, ambo bertanggung jawab, kata Pak Zul. Kan mau ambo kan tidak meyakinkan ambo. Kalau uang bawa pertama jumpa ambo kan ragunya menengok ambo kan. Bisanya kau Zul, kata Pak Zul, ambo menjaminnya bisa. Khutbah ambo di situ. Selesai ambo khutbah, salam dek uang tu. Paham ambo orang tu yang menyalam tu merasa berdosa dek menyepelekan ambo. Salam dek, salam. Datanglah Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, namanya Pak Asari Nur. Oh, masya Allah, putra Riau kebanggaan kita, khotib luar biasa. Datang nanti ke kantor ya katanya. Lain pula datang pula ke Menak Kota, nanti ke kantor kota. Yang penting ceramah kok jangan suara watun. Itu aja. Suara di atas aja. Jangan sampai jamaah sekalian kata awak. Nah, yang penting suara naik terus. Jangan sampai tun. Nah, kau si Maulana yang tim media dulu, Ustaz, kenapa? Saya kan di dekat sound itu Ustaz merah terus katanya. Kan hijau, kuning, merah kan? Ustaz selama khutbah tuh merah terus katanya. Tinggi terus. Dari awal tuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Apa nak merahnya tuh? Merahnya tuh. Merah mata awak. Muhammad Al-Fatih 19 tahun umurnya, mampu menguasai Konstantinopel, merubahnya menjadi Istanbul. Apa yang dilakukan anak muda kita sekarang gitu. Merah biji mata. Itu. Ini kau enggak? Jamaah Jumat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Lo orang mati. Sakut bahalai. Jadi cita-cita yang paling tinggi adalah menyenangkan omak. Itulah cita-cita. Ambo akan membuat rumah omak, togak omak. Ambo ingin membuat masjid, ada masjid Hajah Rohana. Cita-cita tertinggi adalah omak. Kalian yang masih hidup omak kalian sebelum bangkit, cita-cita tertinggi adalah omak. Sesudah itu yang lain dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah pada urusan kalian. Yang pertama omak, yang kedua omak, yang ketiga omak. Insyaallah bahagia diri kalian. Allah bahagiakan kalian. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah
an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil warzuqhum fahmal mursalin waftah lahum futuhal arifin ya muyassir kulli asir fa inna kulla asirin 'alaika yasir fayassir lana umurana. Allahumma ij'alhum minal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin waj'alhum minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma amla' qulubahum bil hikmati wal iman. Allahumma ij'alhum minas salihin ya akramal akramin. Akrimna wa la tuhidna wa atina wa la tahrimna ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun yassir lana umurana. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaumil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf ambo ucapkan tahniah, selamat ambo merasa lapang. Kalau panjang umur ambo kalian balik awak bersuolai. Kalau mati ambo dalam perjalanan kalian, insyaallah ambo mendapatkan amal jariah dari amal-amal kebaikan adik-adik ambo sadonya insyaallah. Tahniah, jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.